Ratusan warga Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan menggeruduk rumah pimpinan Ponpes yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap santriwati. Saudara katanya melarikan, katanya ada kabar itu bahwa tidak benar, tapi mereka ada surat. Ratusan warga yang didominasi ibu-ibu di Desa Cempaka Sakti SP1 Palem Raja, Kabupaten Lahat menggeruduk kediaman Ali Sodikin, pimpinan Pondok Pesantren Darul Jannah Sidikiyah yang diduga melakukan kekerasan seksual terhadap 4 santriwatinya. Dugaan pelecehan diketahui warga saat salah satu korban bercerita kepada tetangganya. Warga protes karena pihak pondok pesantren berusaha untuk menutup-nutupi kasus kekerasan seksual dengan membuat surat perdamaian yang merugikan pihak korban. Warga meminta agar unit PPA Polres Lahat berperan aktif untuk mendatangi korban karena dalam kondisi trauma. Korban diduga juga mengalami ketakutan dan terintimidasi sehingga tidak berani untuk melaporkan peristiwa pencabulan tersebut. Tentang kasus pelecehan seksual yang terduga dilakukan oleh pimpinan pondok yaitu Bapak Ali Sodikin terhadap 4 orang santri yang ada di sana. Dan hal ini sudah diakui secara lisan oleh ketua yayasan yaitu Bapak Gianto. Beliau sudah membenarkan bahwa memang sudah terjadi kasus ini. Namun saat ini pimpinan pondok tersebut sudah melarikan. Situasi kekerasan seksual di lingkungan pesantren di Indonesia telah mencapai titik darurat dan memerlukan perhatian serius. Berdasarkan catatan Komnas Perempuan, pesantren menempati urutan kedua dalam kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Berikut kami paparkan fakta dan datanya dalam segmen Fact Check. Kita ke grafis yang pertama, pemirsa. 2 kasus besar ini berturut di awal bulan Mei 2026 ini menjadi sorotan publik. Pertama yaitu kasus dugaan kekerasan seksual yang terjadi di Pondok Pesantren Ndolo Kusumo, Pati, Jawa Tengah. Pengacara korban yaitu Ali Yusron mengatakan bahwa setidaknya ada 50 santriwati yang diduga menjadi korban kekerasan seksual dari tersangka pelaku yaitu pengasuh pondok pesantren. Nah, tersangka pelaku ini mencekoki para korban dengan doktrin yang menyesatkan. Tersangka mengklaim bahwa sebagai sosok khorikul adah atau wali yang memiliki kemampuan di luar akal manusia. Nah, tersangka ini juga disebut-sebut menyatakan dirinya sebagai keturunan Nabi yang harus dimuliakan. Dan para korban itu mengaku dilecehkan, diperkosa, kemudian diancam supaya tidak lapor. Jika berani untuk melapor, mereka akan dikeluarkan dari pondok pesantren. Nah, kemudian terjadi penggerebekan oleh warga karena laporan kasus ini sudah mandek selama 2 tahun yang lalu. Nah, sementara kasus kedua ini di Pondok Pesantren Darul Jannah Sidikiyah di Lahat, Sumatera Selatan. Bahwa terduga pelaku ini adalah pimpinan pondok pesantren karena sampai sejauh ini belum ada pemeriksaan lebih lanjut ataupun juga penetapan tersangkanya. Sementara korban ini merupakan diduga adalah 2 tenaga pengajar. Kemudian berdasarkan informasi dari warga tadi ada juga adalah 4 santriwati begitu ya. Nanti kita akan konfirmasi. Nah, warga Desa Cempaka Sakti ini menggeruduk pondok pesantren karena geram atas dugaan tindak asusila yang terjadi dan warga itu sempat mengusir pimpinan pondok pesantren tersebut dari desa. Lalu bagaimana data kekerasan seksual di ranah pendidikan? Kita ke grafis berikutnya. Jadi pemirsa, berdasarkan data ataupun catatan dari Komnas Perempuan, pengaduan kasus kekerasan seksual di ranah pendidikan yang terjadi sepanjang tahun 2020 hingga 2024 itu terdapat 97 kasus. Kekerasan seksual di perguruan tinggi saja itu menempati urutan pertama, yaitu sebanyak 42 kasus atau 43%. Sementara di pesantren atau pendidikan berbasis agama Islam itu menempati urutan kedua sebanyak 17 kasus atau 17,52%. Adapun data hasil riset yang cukup mengejutkan terkait dengan kerentanan kekerasan seksual di pesantren itu lebih rentan terjadi pada santri putra. Kita lihat datanya ke grafis berikut.
Jadi dari riset yang dilakukan oleh PPIM UIN Jakarta, kerentanan kekerasan seksual itu lebih banyak menyasar pada santri putra, yakni sebanyak 40.689 orang. Dan santri putri itu sebanyak 3.923 orang. Sementara itu sebanyak 793.188 ini santri yang mengaku pernah melihat temannya mengalami kekerasan seksual. Nah, sementara itu Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI mendata bahwa sebanyak 20% dari 573 korban kekerasan seksual itu berasal dari pondok pesantren. Jumlah korban yang terungkap diduga meningkat pada 2025 sekitar 130-an kasus. Nah, lalu bagaimana pola dan modusnya pemirsa? Kita ke grafis yang berikutnya. Pola dan modus itu berulang di mana faktor relasi kuasa di antaranya kiai ataupun guru itu dianggap figur sakral sehingga korban itu sulit untuk melakukan perlawanan, kemudian ada juga tekanan sosial dan agama. Begitu pula dengan modus yang terus berulang pemirsa, adanya manipulasi agama yang menganggap sebagai bentuk ilmu, memperoleh berkah dari wali, kemudian ada juga janji untuk menikahi korban dan ancaman ataupun juga intimidasi yang diterima oleh para korban. Pemerintah didorong untuk segera membentuk satuan tugas atau Satgas Nasional guna memutus pola kekerasan seksual di lembaga pendidikan keagamaan. Tentu hal ini sebagai bentuk respon mencuatnya dugaan kasus kekerasan seksual terhadap puluhan santriwati di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Nah, menurut anggota Komisi 8 DPR RI Muhammad Abdul Aziz Saifuddin bahwa ini sudah bukan lagi kasus per kasus, tapi menunjukkan pola yang terus berulang dan sistemik. Negara itu tidak boleh kalah oleh pelaku kejahatan seksual, apalagi yang terjadi di ruang pendidikan seperti pesantren. Tentu dibutuhkan langkah yang luar biasa. Dan sementara itu dari sisi pemerintah pemirsa, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA Arifah Fauzi mendorong untuk penggunaan pasal Undang-Undang TPKS kepada terduga pelaku. Kita ke grafis yang berikutnya. Jadi Menteri PPPA mendorong implementasi pasal 45 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual atau Undang-Undang TPKS. Penggunaan pasal 45 Undang-Undang TPKS ini dianggap sangat memungkinkan penyidik untuk segera melakukan penahanan terhadap tersangka karena sampai dengan saat ini belum ada penahanan terhadap tersangka. Menurut Menteri PPPA, hal ini krusial dilakukan guna mencegah adanya potensi intimidasi terhadap korban, kemudian juga bisa meminimalisasi risiko tersangka melarikan diri, serta menjamin kelancaran seluruh proses hukum. Nah, perkara kekerasan seksual di pondok pesantren merupakan masalah yang serius. Ketiadaan pengawasan eksternal yang memadai membuat pelaku itu leluasa melancarkan aksinya tanpa takut terdeteksi. Untuk itu tentu dibutuhkan perbaikan sistem, bukan hanya menghukum individunya saja. Kasus demi kasus yang bermunculan ini merupakan fenomena gunung es yang terus berulang di sejumlah lembaga pendidikan berbasis asrama atau pondok pesantren. Semoga keadilan berpihak bagi para korban, hukuman setimpal bagi pelaku. Demikianlah fact check untuk kali ini pemirsa. Dan terkait dengan hal ini, fenomena gunung es kekerasan seksual di lingkungan pesantren yang kembali terkuak di awal-awal bulan Mei ini, lalu bagaimana penanganan proses hukum untuk kasus yang dilahat. Sudah bergabung bersama kami AKP Vivin Sumailan, Kasat Reskrim PPA Polres Lahat. Selamat siang Pak Vivin. Selamat siang Ibu Mbak. Vivin, mohon maaf. Terima kasih sudah bergabung. Ya, terima Baik kasih, Bu Mbak. Vivin, bagaimana sejauh ini perkembangan terkini hasil penyidikannya? Apakah sudah ada terhadap terduga pelaku ini? Dan bagaimana status hukumnya Bu? Baik Mbak, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami terhadap dugaan perkara yang terjadi di Kabupaten Lahat, khususnya di Kecamatan Kikim. Sudah dalam tahap klarifikasi dan mediasi masyarakat antara pihak dari pondok pesantren dan warga. Hanya klarifikasi saja atau sudah masuk dalam proses hukum Bu? Betul Mbak, karena hingga saat ini status masih terduga pelaku dikarenakan dari pihak Satres PPA dan PPO Polres Lahat telah melakukan konseling terhadap korban. Sudah dilakukan pemeriksaan awal, tetapi untuk sementara korban berkeberatan untuk dilakukan proses hukum Mbak.
Mohon diulangi Bu, korban ini bersedia untuk dilakukan atau dilanjutkan dalam proses hukum? Keberatan, Mbak. Korban keberatan dan tidak bersedia. Kami sudah melakukan upaya-upaya, kami sudah memberikan kepada korban apa-apa yang menjadi haknya selaku korban. Terus kami telah melakukan konseling, sudah kami menghubungi korban, menghadirkan korban, tapi korban tetap tidak bersedia. Jadi korban ini berjumlah 4 orang, betul Bu? Semuanya santriwati atau ada juga pengajar? Dari informasi yang kami dapatkan dari korban yang kebetulan kami lakukan konseling, 4 orang, 2 itu kejadian sudah dari tahun kemarin dan keduanya sudah tidak ada lagi di Ponpes, kemungkinan sudah di luar kota Sumatera Selatan. 1 orang lagi itu sudah keluar dari Kabupaten Lahat, tetapi yang 2 orang terakhir itu keduanya dewasa. Dan kebetulan statusnya sebagai guru di ponpes tersebut. Jadi dari konseling yang sudah dilakukan bahwa memang ada bukti-bukti yang menguatkan sudah terjadinya kekerasan seksual, lalu kenapa proses hukumnya tidak dilanjutkan, Bu? Apa yang menjadi pertimbangan dasar dari para korban ini? Untuk bukti sementara kami baru mendapatkan keterangan dari korban, Mbak. Iya, buktinya apa saja, Bu? Karena dugaan cabulan itu terjadi di kebun dan tidak ada saksi yang melihat, kemudian terjadinya sudah sekitar 2 minggu dan pihak korban sudah kami upayakan untuk melapor ataupun yang mewakili dari korban, tapi upaya kami belum berhasil untuk diterbitkan laporan tersebut, Mbak. Ya, dari pihak kepolisian tentu juga sudah menggali secara dalam, Bu, apa yang menjadi pertimbangan korban ini sehingga keberatan untuk dilanjutkan proses hukum. Korban mengatakan bahwa beliau dan diduga pelaku sama-sama membangun ponpes tersebut dan ada hubungan emosional. Terus korban mengatakan bahwa perbuatan pelaku belum menimbulkan kerugian terhadap korban dan korban ingin hidup tenang tanpa ada permasalahan atau polemik izin. Betulkah ada perjanjian, Bu, ketika mediasi itu berlangsung, perjanjian antara korban dan juga terduga pelaku, sehingga ini berlangsung diputuskan untuk damai saja, tidak dilanjutkan proses hukum? Kami sudah diperlihatkan perdamaian yang dari pihak korban dan pihak pelaku. Sudah kami sampaikan perdamaian itu tidak menghapus pidana, bisa diproses, tapi korban tetap bersikeras tidak ingin melanjutkan. Ya, tapi dari pihak kepolisian sendiri apakah sudah memeriksa terduga pelaku selain di luar dari mediasi yang sudah dilakukan? Untuk sementara belum kami sentuh ke sana, Mbak. Kan warga itu sempat menggeruduk pesantren begitu ya, kemudian terduga pelaku dikatakan sudah disepakati untuk diusir atau keluar dari kawasan tersebut. Nah, dengan adanya dorongan dari massa sebesar itu, apakah kemudian pihak kepolisian tidak langsung memeriksa terduga pelaku ini, Bu? Ketika korban dihadirkan ke Polres, Mbak, ketika korban datang dan melakukan konseling dengan kami, itu sudah terjadi perdamaian antara pihak Ponpes dan korban. Dan keesok hariannya itu pelaku sudah menghilang dari Ponpes, Mbak. Adakah hasil visum yang dilakukan kepada para korban? Korban 1 orang itu kami arahkan untuk melakukan konsul psikolog, Mbak, kepada psikolog. Tetapi sementara belum karena korban tidak bersedia, Mbak. Berapa, Bu, rentang usia dari para korban ini? 21, Mbak. Dari pihak kepolisian apakah kemudian akan tetap berusaha melakukan upaya proses hukum lanjutan dengan bukti-bukti yang jelas sudah ada dan korban juga mengaku sudah menjadi atau sudah mengalami kekerasan seksual terhadap pimpinan pondok pesantren ini? Baik, Mbak, kami akan tetap mencari korban lain yang diinformasikan ada 4 orang, tetap kami berupaya sampai kami mendapatkan keterangan dari para korban.
Terakhir dari keterangan para korban, apa kemudian modus yang dilakukan terduga pelaku kepada para korban ini? Terduga pelaku terhadap korban yang 2 orang dewasa yang kebetulan statusnya sebagai guru, iming-iming akan dinikahi sebagai istri kedua. Baik, lalu bagaimana dengan yang santriwati, Bu? Iming-imingnya apa yang dilakukan? Apakah ada ancaman? Untuk santriwati sementara ini belum kita lakukan konseling, Mbak. Karena santriwati itu belum tahu di mana posisinya sekarang. Informasinya sudah keluar kota Palembang, tapi kami belum mendapatkan alamat dan nomor yang bisa kami hubungi. Baik, terima kasih Kasat Reskrim PPA Polres Lahat AKP Vivin Sumailan sudah bergabung bersama kami. Selamat siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.